Kali ini kita membahas tentang covariance matrix. Sebelum melanjutkan di video ini, diharapkan sudah menonton video penjelasan tentang variance dan standar deviasi, karena ini dua hal yang sangat terkait. Jadi untuk lebih mudah memahami pada video kali ini, bisa melihat dulu pada tayangan variance dan standar deviasi. Apa itu covariance? Kita akan sedikit membahas kembali tentang variance, karena ini dua hal yang sangat terkait. Variance yang kita ketahui adalah sebuah pengukuran distribusi dari sebuah variabel. Misalnya ini variabel X. Nah, variance sendiri itu dengan standar deviasi itu bisa digunakan untuk melihat merepresentasikan titik-titik ini terhadap nilai rata-ratanya. Jadi kita ketahui bahwa suatu titik, misalkan ini xn misalkan, kita bisa menuliskan xn itu sebagai nilai rata-rata dari data ini, data x total ini. Misalkan rata-ratanya adalah mu, kemudian ditambah atau plus minus ya, plus minus dari yang namanya standar deviasinya. Dan kita sudah membahas di video tentang variance dan standar deviasi bahwa kita bisa mengkategorisasi bahwa sebuah titik itu berada di luar dari satu standar deviasi, dua standar deviasi, dan lain-lain. Jadi ini sebagai ada sebuah faktor pengali yang mungkin sebut saja misalkan X besar, misalkan faktor pengali yang dia menunjukkan berapa kali dia jauhnya dengan skala di sini adalah standar deviasi terhadap nilai rata-rata dari sekumpulan data tersebut. Ini yang kita pelajari di pembahasan variance dan standar deviasi. Nah, covariance di sini itu sama seperti variance, hanya saja dia diterapkan atau penggunaannya tidak di sebuah variabel saja. Tapi misalkan di sini untuk dua buah variabel, dan juga bisa kita menggunakannya di 3, 4 dan seterusnya. Intinya tidak hanya satu variabel. Nah, covariance sendiri berarti dia adalah mengamati, merupakan pengukuran ya, ukuran yang merepresentasikan bagaimana persebaran data di X, di dimensi yang satu dan dimensi yang lain. Jadi kita melihatnya secara dua dimensi. Kalau ini karena hanya satu dimensi, satu fitur, satu variabel, maka dia hanya melihat dari satu sisi saja. Kalau ini ada dua sisi, karena di sini ada variance dari X sendiri, ada variance dari Y sendiri, dan juga di sini ada covariance dari keduanya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa bahas di dalam covariance antara dua buah kumpulan nilai yang di sini, kumpulan variabel. Nah, bagaimana perhitungan matematisnya? Untuk yang variance, kita sudah membahasnya bahwa dia intinya adalah selisih antara sebuah data point dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, kemudian di rata-rata, itu adalah nilai variance-nya. Variance dari sekumpulan data tersebut. Nah, karena kita di covariance itu memiliki lebih dari satu variabel, disebut saja di sini ada X dan Y, ada dua buah dimensi yang berbeda, maka perhitungan selisihnya terjadi di masing-masing variabel atau masing-masing dimensi. Jadi komponen X-nya dikurangi rata-rata X, komponen Y dikurangi rata-rata Y. Dan tidak perlu dikuadratkan karena ini sudah perkalian antara dua buah komponen ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu sangat mirip sekali. Jadi misalkan ini kita ganti ini dari X dan Y menjadi X dan X, maka hasilnya akan sama dengan ini. Akan sama dengan variance. Jadi covariance antara dua buah
dimensi yang sama itu adalah varians. Cuma tinggal mengganti nilai Y ini menjadi X, ini menjadi X, dan hasilnya akan sama dengan nilai sini. Dan ini perhitungan covariance, jadi secara matematis juga tidak terlalu berbeda. Setelah membahas tentang variance dan covariance, kali ini kita berkenalan dengan covariance matrix. Yang ini menjadi sebuah perhitungan yang sangat sering digunakan kalau kita akan membahas tentang pengolahan data ya, pengolahan matriks itu akan sangat sering sekali berurusan dengan covariance matrix, terutama berkaitan bagaimana kita melihat distribusi dari dimensi yang banyak seperti itu. Kemudian nanti kita akan berkenalan dengan namanya eigen problem ya, eigen vector, ada eigen value seperti itu. Kita tidak akan terlepas dari covariance matrix. Nah, covariance matrix itu kalau dituliskan ini untuk yang dua dimensi ya, kita misalkan hanya punya X dan Y di sini dengan data yang misalkan datanya seperti ini, maka bentuk covariance matrix dari data tersebut adalah dia 2x2 karena memang hanya dua dimensi, ada 2x2, dan elemen-elemen di dalam matriksnya adalah seperti ini. Jadi di bagian pojok di sini ya, 1-1 ya, di lokasi 1-1 itu adalah varians dari X, kemudian di sini varians Y, dan di yang diagonal varian X, varian Y. Untuk yang atas di sini adalah covariansnya dari X dan Y, dan di sini covarian dari Y dan X. Dan kita ketahui berdasarkan perhitungan yang kita bahas tadi bahwa covarians Y, X, covarian dari Y dan X dan Y itu sama saja, berarti ini dua ini nilainya sama. Dan ini kita bisa menuliskan atau memberi label. Ini ada label X, ini bisa bilang label Y, kemudian ini label X, di sini ada label Y. Dari sini jelas ini sama saja covariance dari X dan X, itu ada di sini covarian dari X dan X, ini covarian dari X dan Y, ini covarian dari Y dan X, dan ini covariance dari Y dan Y atau variance. Dan dengan mekanisme seperti ini kita bisa menyusun sebuah covariance matrix yang jumlahnya lebih dari dua variabel. Misalkan kita punya X, Y, Z, P misalkan, ini dengan variabel yang sama. Nah, ini berarti dia adalah covariance dari X, dan kalau di sini berarti covariance dari X dan Z covariance. Nah, dan seterusnya kita bisa menyusunnya dengan konsep yang seperti ini. Inilah yang namanya covariance matrix, dan kita akan mendapatkan sebuah matriks dengan ukuran yang sama dengan jumlah dimensi yang digunakan. Berarti kalau ini 2 kita mendapatkan 2x2, kalau 3 berarti 3x3 dan sebagainya. Sekarang kita coba menghitung covariance matrix, mencari covariance matrix dari data yang simple. Di sini kita memiliki 4 buah titik di dalam 2 dimensi X dan Y. Kita punya data-datanya, kemudian kita coba hitung mencari nilai covariance matrixnya. Berarti yang kita butuh ketahui di sini adalah nilai variance X, variance Y, dan juga covariance X dan Y. Seperti yang kita ketahui, untuk menghitung variance X dan Y, kita dengan mengurangkan nilai masing-masing ke dalam dengan rata-ratanya, kemudian tinggal dikuadratkan, kemudian di rata-rata, itu sederhana. Jadi di sini saya tulis kolom ini X minus rata-rata dari X, kita mendapatkan ini. Kemudian di sini dikuadratkan, ini penguadratan dari kolom yang X minus rata-rata dari X, kita mendapatkan ini. Kemudian
di rata-rata dari semua kita mendapatkan ini, dan ini tidak lain adalah nilai varian dari X. Kemudian dengan metode yang sama, ini juga sama, kita di sini mendapatkan ini adalah nilai varian dari Y. Nah, kemudian covariance, kita tahu covariance sebenarnya sama dengan variance, hanya saja dia tidak dikuadratkan tapi dikali dari nilai Y-nya. Berarti kita ini mendapatkan nilai perkalian ya. Perkalian dari X minus rata-rata X kali Y minus rata-rata Y. Itu hasil perkalian ini. Dan ini yang kita rata-rata dan mendapatkan nilai sejumlah 1,5 ini yang dia adalah nilai covariance dari X dan Y. Dan dari sini kita sudah bisa menyusun matriksnya, covariance matrix. Sebut saja A. Berarti yang variance X kita mendapatkan nilai 2,19 dengan pembulatan. Kemudian variance Y di pojok ada 1,19. Kemudian covariance nilainya sama, kita mendapatkan 1,56. Ini 1,56. Inilah nilai dari covariance matrix data 4 buah poin yang kita tuliskan, yang agak acak aja sembarang di sini. Ini langkah pengerjaan covariance matrix untuk yang 2x2 masih mudah ya. Untuk yang panjang mungkin kita bisa menggunakan coding gitu, menggunakan coding biar lebih cepat. Oke, itu materi tentang covariance matrix. Sampai jumpa di video selanjutnya.